Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hayya nabda darsana biqiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Wal an nahnu insyaallah sanadrus ad-dars al-khamis yakni tahta al-mawdu' fil masjid wa qad darasna al-mawdu' fil madrasah yakni qad hafadhna insyaallah al-mufradat hunaka al-misal at-talib والطالبة أستاذ أستاذة وغير ذلك والآن نحن إن شاء الله سنحفظ المفردات يعني في المسجد. Kemarin kita sudah belajar tentang kata benda apa saja yang ada di fil madrasah. Sekarang kita akan masuk ke pelajaran yang kelima. Kok ngelewatin Pak Bukhari? Nggak ada pelajaran 2, 3, 4. Ya. Jadi Pak Bukhari pilih di sini yang insya Allah dekat dengan kegiatan sekolah, kemudian masjid. Kalau misalkan ke pasar, kalau pandemi seperti ini kan masih agak kurang, makanya Pak Bukhari cari tempat-tempat yang insya Allah biasa kita kunjungin supaya kosakatanya lebih gampang untuk dihafalkan. Sebelumnya kita akan murojaah terlebih dahulu. Kemarin kan di pekan Zoom kita sudah mengetahui nih 10 kosakata. Pak Bukhari akan ulang aja. Yang pertama, kosakata fil masjid yakni mushaf. Mushaf. Mushafun. Artinya mushaf. Kemudian na'lun. Na'lun artinya as-sandal. Enggak sandal gitu aja, enggak pakai as-sandal. Selanjutnya makmumun. Makmum min Arabiyah yakni makmumun. Makmum ya, makmum orang yang di belakang imam, yang mengikuti imam itu namanya makmum. Kemudian mi'dzanah. Kalau dicetakan baru tulisannya bukan mi'dzanah tapi manarah. Manaratun, menara masjid, menur masjid, mi'dzanah. Jadi bisa mi'dzanah atau manarah. Selanjutnya dauratul miyah. Dauratul miyah. Dauratul miyah itu ini tempat berwudu. Kemudian muadzinun. Muadzin. Jadi orang yang memanggil itu muadzin. Ya, enaknya kita kalau bahasa Indonesia tetap ya muadzin, orang yang mengumandangkan azan itu muadzin. Kemudian masjidun. Masjid. Ya, masjid juga masjid dari bahasa Arab. Selanjutnya mukabbirus sauti. Mukabbirus sauti. Bahasanya apa ya? Pengeras suara. Yang biasanya kalau toa itu kan merek. Jadi pengeras suara, bukan toa karena kebiasaan kita dengarnya toa ya udah toa lah. Kemudian imamun. Imam itu orang yang memimpin salat. Kemudian mimsahatul arjul. Mimsahatul arjul artinya welcome, bukan artinya keset ya, bukan welcome. Walaupun ada tulisannya welcome, itu welcome artinya bukan artinya keset. Welcome itu selamat datang, ahlan wa sahlan. Nah, di sini mimsahatul arjul artinya keset. Nah, kemarin juga kita sudah menghafal 10 kosakata fil madrasah. Sekarang fil masjid. Harapan Pak Bukhari kosakata yang sudah kita dapatkan itu benar-benar dihafal, kemudian dipraktekkan. Nah, ini penting. Jadi berbahasa itu nggak hanya sekedar tahu saja, tetapi harus dipraktekkan. Karena kalau nggak dipraktekkan, itu seperti pisau, kita punya pisau tapi nggak pernah digunakan. Lama-lama akan berkarat dan tumpul, rusak. Tapi kalau bahasa itu juga seperti itu. Kalau kita sudah hafal kosakatanya kita pakai. Wah, kalau ketemu sandal tuh namanya na'al. Kalau ketemu mushaf ya mushaf. Kalau ketemu menara masjid tuh mi'dhanah atau manarah. Kalau ketemu keset tuh mimsahatul arjul. Jadi kita sudah tahu. Tempat wudu dauratul miyah. Nanti kalau misalkan ke Masjidin Nabawi atau ke Makkah Al-Mukarramah, amin ya rabbal alamin, di sana ada tulisan dauratul miyah. Jadi jangan dikira hamam ya. Ntar kamu di situ ada keran, mentang-mentang ada air, dikira toilet lagi. Nah, di sana dauratul miyah berarti tempat berwudu. Ya, selanjutnya, kemarin kita sudah belajar tentang domir munfasil, yaitu kata ganti orang ketiga yang terpisah. Contohnya terpisah gimana? Misalkan ana talib, anta talib, anti talibah, huwa talib, hiya talibah. Jadi menunjuk kata ganti orang ketiga tapi dipisah. Ana talib, ana saya, talib, talib.
Nah, sedangkan di sini kita akan masuk kepada domir muttasil, artinya disatukan, menyatu dengan kata bendanya. Biasanya kalau misalkan saya thalib, saya adalah thalib, kalau misalkan disatukan, jadinya kalau bahasa Indonesianya itu muridku. Biasanya menyatakan kepunyaan. Saya thalib dengan thalibku. Atau saya murid dengan muridku. Memang agak sedikit berbeda. Pulpen, kamu pulpen, ya nggak mungkin lah. Misalkan, apa ya, paling enak misalkan, kalau misalkan menggunakan yang terpisah itu, ya kalau yang terpisah kayaknya khusus untuk profesi ya. Sedangkan yang untuk menyatu, dhamir muttasil ini menyatakan kepunyaan. Misalkan kolam menjadi pulpen, menjadi pulpenku. Kalau kamu berarti pulpenmu, pulpennya kalau dia. Jadi ku, mu, nya. Kalau dalam bahasa Indonesia seperti itu. Dalam bahasa Arab, nah, itu apa namanya? Bisa diganti, bahasanya bisa diganti dengan huruf terakhirnya. Huruf terakhirnya kalau saya itu menggunakan ya, misalkan nama itu ismun. Kalau namaku ismi, jadi ada tambahan ya di ujungnya. Ya sukun ismi. Kalau kolam pulpen. Kalau pulpen saya berarti atau pulpenku berarti kolami, bukan kolam ana. Ana kolam, saya pulpen ya nggak mungkin lah. Atau kolam ana, pulpen saya. Nah, itu juga kurang tepat. Yang tepat adalah kolami. Jadi ada tambahan ya sukun di ujungnya. Nah, bagaimana kalau misalkan anta? Kalau anta berarti ismuka. Pakai k, k fathah. Ismuka atau qalamuka. Kemudian kalau anti gimana? Kalau anti berarti pakai kaf juga, cuman harokatnya kasrah. Nah, nih, anti. Berarti ismuki atau qalamuki, kitabuki, na'luki, mushafuki. Jadi pakai ki. Nah, kalau huwa, nya, dia laki-laki, maka pakai hu. Ismuhu, qalamuhu, kitabuhu. Kemudian imamuhu, imamnya dia laki-laki, imamuhu. Nah, kalau misalkan apa namanya? Dia perempuan pakai ha. Berarti na'luha, ismuha, qalamuha. Nama dia, pulpen dia. Maksudnya di sini adalah dia perempuan. Nah, kalau dalam bahasa Arab dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Kalau bahasa Indonesia kan nyanya laki-laki atau perempuan? Nah, nggak tahu, tergantung sebelumnya siapa yang disebut. Tapi kalau dalam bahasa Arab sudah dibedakan. Kalau kamu laki-laki pakai ka, kamu perempuan pakai ki. Kalau dia laki-laki pakai hu, kalau dia perempuan pakai ha. Jadi langsung ditulis disambung ya. Langsung disambung dengan huruf terakhirnya. Kita pakai contoh. Nah, di sini ada contohnya kitabun, buku. Kalau buku saya, bukuku, nah gitu enaknya. Bukuku itu kitabi. Bukumu untuk laki-laki, kita buka. Bukumu untuk perempuan atau anti, kita buki. Bukunya untuk laki-laki, kita buhu. Kemudian di sini untuk perempuan, hiya, kita buha. Bisa juga misalkan menyebutkan apa namanya? Menyebutkan terpisah. Terpisah. Tapi kalau terpisah jadinya seperti ini. Misalkan bukunya Ahmad, maka kitabu li Ahmad atau kitabu Ahmad. Tapi kalau misalkan langsung menyatakan enak, kitabnya, bukunya, itu lebih enak. Biar lebih cepat, maka menggunakan kata ganti hu. Kalau perempuan, ha. Nah, seperti itu anak-anakku semuanya. Jadi enak ngapalkannya. Kalau ana pakai ya sukun, antaka, antiki, huwahu, hiyaha. Ya, ana ya sukun, antaka, antiki. Ya, ini huruf harokatnya sama. Antaka, antiki, huwahu, hiyaha. Hiyaha. Insyaallah bisa dipahami. Jadi kalau ada pertanyaan pakai kamu, jawabnya saya. Masmuka, ismi Ahmad. Masmuhu, ismuhu Kamal. Masmuha, ismuha Fathiyah. Iya. Sip, kita lanjut. Kita masuk ke percakapan ya.
Percakapannya, undur wastami wa'id. Pak Bukhari bacain aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hada akhi. Ya, ini saudaraku. Jadi kalau ada ya sukun tadi menunjukkan siapa? Saya. Akhi, saudaraku. Huwa imam. Namanya imam atau huwa imam, dia seorang imam. Ini nama atau profesi? Sepertinya profesi. Huwa imam, dia seorang imam. Ahlan wa sahlan. Hada sadiqi. Nah, ini temanku. Sadiq itu teman. Jadi orang yang bisa dipercaya itu jadikan teman. Sadiqi. Huwa muadzin, dia seorang muadzin. Oh, berarti ini tadi profesi. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah, ma'assalamah. Nah, biasanya kalau kita ketemu seseorang kemudian mau berpisah, kita ucapkan ma'assalamah. Enak ya, itu mendoakan. Jadi ma'assalamah dengan keselamatan dari Allah insyaallah. Nah, selanjutnya di sini yang perempuan sekarang. Kalau ini tadi Kamal sama Ahmad, sekarang Nada sama Hada. Wah, nada sama Hada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadihi ukhti. Ini merupakan saudara perempuanku. Hiya tabibah. Dia seorang dokter. Ahlan wa sahlan. Hadihi sadiqati. Ya, ini temanku. Hiya talibah. Dia seorang murid. Ahlan wa sahlan. Ma'assalamah. Ma'assalamah. Jadi kalau ketemu memperkenalkan, kamu sedang bawa saudara, langsung assalamualaikum salam. Hada akhi, ini saudaraku. Atau misalkan adiknya, hada akhi saghir. Ini adikku yang kecil. Huwa talib. Dia seorang murid. Kalau kamu bawa saudara, kakak berarti hada akhi kabir. Huwa muhandis. Atau huwa tabib. Atau huwa syurti, seorang polisi. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke latihan-latihan. Pak Bukhari nggak urut halamannya karena Pak Bukhari ingin jelaskan ini dulu secara urut dulu beserta percakapannya. Kemudian latihannya juga Pak Bukhari sesuaikan yang domirnya Pak Bukhari satukan dulu baru nanti kita masuk kepada angka. Halaman 50. Nah, latihan halaman 50. Halaman 50 ini disuruh ngapain ya? Disuruh menggunakan menambahkan ya di ujungnya untuk menyatakan saya. Kalau ismun, nama. Ismi, namaku. Sekarang abun, ayah. Berarti kalau ayahku, nah tinggal nambahin ini, disatukan dengan huruf terakhirnya. Tambahin ya sukun. Ummun, ibu. Akhun, saudara laki-laki. Ukhtun, saudara perempuan. Shadiqun, teman. Kitabun, buku. Qalamun, bukan kolam renang ya. Qalamun, pulpen. Mushaf, ya mushaf. Sa'ah, sa'atun, jam. Madrasatun, sekolah. Nah, perbedaannya kalau misalkan kata-kata benda ini belum bersatu dengan ini, kata gantinya menunjukkan kepunyaan ini, maka dia pakai dhammatain abun, ummun, akhun, ukhtun, shadiqun. Tapi begitu ada ya di ujungnya, maka otomatis berharokat kasroh semua. Contoh abi, ayahku. Madrasati, sekolahku. Dan lain-lain. Jadinya kemana-mana. Oke, kita lanjut. Nah, latihan selanjutnya halaman 47. Jadi Pak Bukhari memang tidak urut ya. Nah, 47 ini kita akan menghafalkan angka lagi. Kemarin kan udah belajar ya, kita di kelas 3 insya Allah sudah belajar sampai 100. Asyara, ishrun wa thalathun, arba'un wa khamsun, sittun wa sab'un, thamanun wa tis'un mi'ah. Nah, di sini kita mulai dari angka satuannya. 41, 42. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu satuannya disebutkan dulu. Wahid, nah, satuan dulu. Wa arba'un, ditambahin wa, kemudian puluhannya. Wahid, 1, dan 40. Jadi 41. Ithnani, jadi enak dilihat aja angkanya 2 dulu, berarti ithnani wa arba'un. Thalathah wa arba'un. Arba'ah wa arba'un. Sittah wa arba'un. Sab'ah wa arba'un. Thamaniyah wa arba'un. Khamsah wa arba'un. Tis'ah wa arba'un. Khamsun, 50. Nah, tugasnya di sini ngapain? Tugasnya gampang sekali. Adalah meletakkan kalimatnya. Nih, angka 41 dalam bahasa Arab, kalimatnya apa? Ditulis aja. Wahid wa arba'un. Wah, selesai. Sampai khamsun. Jadi tinggal menyalin aja di atas ke bawah.
Sambil dihafalin lagi, sambil dimurojaah lagi. 51 berarti satuan dulu. Wahid, 50 apa? Wa khamsun. Itnani wa khamsun. Dan seterusnya. Sampai 90 sama. Wahid wa tis'un. Yang penting sudah hafal puluhannya. Asyara, ishrun wa thalathun, arba'un wa khamsun. Sittun wa sab'un, thamanun wa tis'un mi'ah. Kita lanjut. Halaman 52 sekarang latihannya. Jadi dilihat halamannya aja ya, Pak Bukhari nggak urut, agar penjelasannya lebih enak. Nah, halaman 52 ini ada dua latihan. Kalau halaman ini, halaman 47 ini, yang di latihan adalah ini aja, tadrib 2. Nah, kalau halaman 52, tadrib 7 dan tadrib 8. Jadi ada dua latihan. Tadrib 7 ngapain? Tadrib 7 itu cuman tarik garis. Oh, enak sekali Pak. Iya, enak sekali. Wahid wa arba'un. Wahid 1, arba'un 40. 41. Mana angka 41? Cari. Iya, langsung tarik garis. Set. Pak Bukhari nggak tadi kasih contoh tarik garis ya? Nggak apa-apa lah, tarik garis. Tarik garisnya yang lurus, yang rapi ya. Nggak usah diputar-putar seperti apa namanya. Apa sih itu yang putar-putar itu biasanya diputar-putar dulu, pergi ke planet Mars dulu, ke planet Jupiter dulu, mampir ke gua hantu dulu, mampir kemana dulu, baru ke 41. Ya, kalau yang begitu nanti otomatis Pak Bukhari salahin. Kenapa? Karena mempersusah. Dan Pak Bukhari juga nggak mau ikut-ikutan game muter-muter. Jadi lurusin aja, lurus set, ketemu 41. Kemudian di sini mengurutkan ratib al-adad. Jadi silakan diurutkan angkanya. Berarti kalau diurutin itu otomatis salah ya? Ya, tepat sekali. Kalau diurutkan berarti di sini masih bentuknya acak. 41, 46, 47, 42. Nah, berarti di sini dimulai dari 41, 42 sampai 50. Ada berapa kotak ini? 10 kotak kah? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tepat sekali. Dari 41 sampai 50 diurutkan angkanya dari 41 sampai 50. Kemudian halaman 53 seperti biasa. Nah, tadi sudah latihan nulis lumayan, nulis latihannya. Nah, sekarang diperbagus lagi untuk nulisnya supaya nulis Arabnya semakin bagus. Untuk latihan yaitu menulis ayat An-Nisa ayat 86. Wa idza huyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila kamu menerima sebuah penghormatan, fahayyu maka balaslah penghormatan tersebut bi ahsana minha dengan penghormatan yang lebih baik. Ada keterangan juga au mithliha, minimal semisalnya. Nah, ini dengan ayat ini kita diajarkan berakhlak. Apabila ada orang berbuat baik kepada kita, maka kita membalasnya lebih daripada perbuatan baik itu, atau minimal semisalnya. Contoh dalam mengucapkan salam saja. Kalau ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum, maka minimal kita jawabnya sama, waalaikumsalam. Lebih bagus ditambahin waalaikumsalam warahmatullah. Lebih bagus lagi dilengkapin waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang ngucapin salamnya lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minimal sama, harus lengkap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau lebih, wabaghfiratuh. Kalau mau lebih, waridwanuh. Itu insya Allah pahalanya lebih banyak gitu. Jadi di ayat ini kita diajarkan untuk seperti itu. Fahayyu bi ahsana minha. Jadi jangan sampai kalau ada orang salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita bilang waalaikumsalam. Nah, seperti itu tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Islam. Islam itu seperti itu mengajarkannya. Jadi kembalikanlah dengan bi ahsana minha, dengan yang lebih baik. Au mithliha, minimal sama. Nah, seperti itu ya anak-anakku. Alhamdulillah, sekarang kita akan urutkan kembali latihannya ada di halaman berapa saja. Yang pertama di halaman 50, yang tidak urut ya. Halaman 50, kemudian halaman 47, ya. Kemudian halaman 52, kemudian halaman 53. Ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4. Hanya 4 latihan. Saya ulang halamannya biar tidak bingung. Halaman 50, kasih ya sukun ujungnya. Kemudian halaman 47, halaman 52, dua-duanya dikerjakan. Kalau kecuali halaman 47 yang dikerjakan cuma ini, yang ada garis bawahnya doang.
Kemudian halaman 53. Ada 4 latihan. Kapan terakhir dikumpulkannya? Terakhir dikumpulkannya hari Jumat jam 12 malam, hari Jumat tanggal 11 September. Berarti dari hari Rabu, Kamis, Jumat ada 3 hari waktu mengerjakannya. Jadi silakan dikerjakan di bukunya. Kalau sudah dikerjakan dipoto, cekrek cekrek cekrek. 4 latihan itu dikolase, dijadiin satu, baru diupload di Google Classroom. Nanti akan Pak Bukhari cek di hari setelah deadline-nya. Biasanya Pak Bukhari juga kadang-kadang udah ngecek di awal siapa sudah ngumpulin, yang sudah dicek Pak Bukhari langsung kembaliin. Ya, seperti itu anak-anakku, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita keberkahan. Allah jadikan ilmu yang kita miliki ilmu yang bermanfaat. Allah berikan nur cahayanya kepada anak-anakku semua dalam menuntut ilmu sehingga diberikan pemahaman, kemudahan, ilmu yang barokah dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dan dijadikan pula anak-anakku semuanya anak yang soleh, solihah, yang selalu berkhidmat kepada agama, negara, kepada orang tua, dan sekhususnya adalah berkhidmah untuk mensyiarkan agamanya Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.